Nama saya Arman, umur 38 tahun. Pekerjaan saya sopir ambulan rumah sakit terdekat. Setidaknya, itulah yang saya ingat. Malam itu hujan turun rintik. Bukan hujan yang deras, tapi cukup membuat aspal mengilap seperti cermin gelap. Jam di dashboard ambulan menunjukkan pukul 1:42 dini hari. Tidak ada lalu lintas, tidak ada suara kota, hanya dengung mesin diesel tua dan bunyi wiper yang menyapu kaca depan dengan ritme lambat, seperti detak jantung yang mulai melemah. Saya tidak pernah suka shift malam, bukan karena takut mayat, bukan karena cerita-cerita horor yang sering dibisikkan perawat, tapi karena malam selalu membuat pikiran saya kembali ke satu kecelakaan lama yang selalu saya lupakan. Radio ambulan berderak. Unit 3, ada panggilan jemput jenazah. Lokasi Desa Sukajaya. Segera. Suara operator terdengar datar, terlalu datar untuk jam segini. Saya menelan ludah. Desa Sukajaya bukan nama yang asing. Supir-supir ambulan lama sering menyebut sambil bercanda setengah serius. Desa yang jalannya tidak pernah lurus. Desa yang sering mengembalikan jenazah. Saya menyalakan rotator. Lampu biru berputar, memantul di dinding rumah yang tertutup. Tidak ada siapa-siapa melambaikan tangan. Tidak ada yang melihat. Saat ambulan bergerak, dada saya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Saya mengira itu masuk angin atau kelelahan. Saya tidak tahu saat itu. Tekanan di dada saya bukan karena lelah. Itu karena jantung saya sebenarnya sudah berhenti berdetak. Saya tiba di Desa Sukajaya sekitar pukul 2:30. Tidak ada papan nama desa, tidak ada lampu jalan. Hanya satu rumah kayu dengan lampu bohlam kuning menyala redup. Beberapa orang berdiri di depan rumah. Mereka tidak menangis, tidak berbicara. Mereka hanya menatap ambulan saya datang. Saya turun dan membuka pintu belakang. Jenazahnya di mana, Pak? Tanya saya. Tidak ada jawaban. Salah satu dari mereka maju dan menunjuk ke dalam rumah. Saat jenazah dikeluarkan, saya mencium bau tanah basah yang kuat. Bukan bau formalin, bukan bau kematian rumah sakit. Bau tanah kuburan. Kain kafan yang membungkus tubuh itu kotor, penuh noda lumpur. Bapaknya meninggal di mana? Tanya saya lagi. Orang itu menatap saya lama sekali, lalu berkata pelan, di jalan. Saya mengangguk, walau tidak mengerti. Kami memasukkan jenazah ke dalam ambulan. Saat pintu ditutup, saya melihat sesuatu yang membuat tengguk saya dingin. Kaki jenazah itu tidak kaku. Saya menutup pintu, mengabaikan perasaan tidak enak, dan kembali ke kursi kemudi. Mesin dinyalakan, ambulan berjalan meninggalkan desa, dan sejak detik itu, saya sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Perjalanan keluar dari Desa Sukajaya terasa lebih panjang dari seharusnya. Jalan yang saya lewati sempit, berkelok, dan di kiri kanan hanya ada pohon tinggi yang saling menutup seperti terowongan. Lampu depan ambulan menembus kabut tipis yang turun entah dari mana. Padahal sebelum masuk desa, udara masih kering. Saya melirik jam, pukul 2:47. Hampir tidak bergerak sejak setengah jam lalu. Dada saya kembali terasa ditekan. Bukan sakit yang tajam, tapi seperti ada beban besar yang diletakkan perlahan di atas tulang dada.
Napas saya pendek. Anehnya, saya tidak mendengar suara napas saya sendiri. Saya berhenti sejenak, menurunkan kecepatan, lalu menepuk dada kiri saya. Tenang, tenang man, cuma capek, gumen saya. Saat itu, suara pertama terdengar. Tok, seperti ada benda kecil jatuh di ruang jenazah. Saya menegang. Biasanya, jenazah tidak bergerak kalau sudah diikat rapi, dan saya yakin tadi saya mengikatnya dengan benar. Saya menoleh ke kaca spion tengah. Ruang belakang gelap, lampu kecil di atas tandu mati, entah sejak kapan. Rok, kali ini lebih jelas. Seperti buku jari mengetuk dinding besi. Kafan bergeser. Kata saya pada diri sendiri mencoba terdengar normal. Tapi jantung saya atau sesuatu di tempat jantung seharusnya berada tidak bereaksi. Tidak ada detak yang berpacu, hanya hampa. Saya menyalakan radio. Krak, 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 krak. Suara statis panjang keluar, lalu berubah menjadi potongan kalimat yang terputus-putus. Laka, tunggal, ambulan, supir belum ditemukan. Saya refleks mematikan radio. Terlalu banyak cerita horor. Saya menghela nafas. Saat itu, bau mulai memenuhi kabin. Bukan bau mayat, bukan besi hangus, bukan darah lama yang sudah kering. Bau yang sangat saya kenal. Bau kecelakaan. Saya pernah mencium bau itu 6 tahun lalu. Malam ketika saya mengantar jenazah pertama saya sebagai supir ambulan. Malam ketika satu ambulan terguling di tikungan basah. Saya menggenggam setir lebih kuat. Jangan sekarang, bisik saya. Dari belakang terdengar suara gesekan. Bukan sekali, terus menerus, seperti kain diseret. Saya tidak berani berhenti, tapi tidak berani membuka pintu. Jalan di depan terlihat sama aja. Tidak ada persimpangan, tidak ada tanda keluar desa. Kaca depan mulai berumpun dari dalam, padahal AC menyala dingin. Embun itu perlahan membentuk pola garis-garis lengkung seperti sidik jari. Saya mengangkat tangan, menyentuh kaca. Tidak ada bekas napas saya. Tidak ada uap dari mulut saya. Saya menelan ludah. Kalau ini mimpi, bangunin saya, ucap saya dengan nada pelan. Jawaban datang dari belakang, bukan teriakan, bukan cerita, hanya suara lirik, dekat sekali. Man, itu nama saya. Diucapkan dengan suara yang sangat saya kenal. Suara saya sendiri. Saya menutup mata, lalu menghitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Saat saya membuka mata, kaca spion memperlihatkan sesuatu yang membuat pikiran saya hampir runtuh. Di ruang jenazah, di atas tandu, kain kafan itu sudah terbuka setengah. Dan di baliknya, ada tangan. Bukan tangan kaku. Tangan itu mencengkram sisi tanduk. Perlahan, seperti berusaha duduk. Dan saat itulah saya sadar akan satu hal yang paling tidak masuk akal. Saya tidak merasa takut seperti orang hidup. Saya merasa seperti sedang mengingat sesuatu yang seharusnya sudah saya ketahui sejak lama. Saya terus mengemudi, entah sudah berapa lama. Mesin ambulan tidak pernah mati. Jarum bensin tidak bergerak. Waktu seolah membeku di antara pukul 2 dan 3 pagi. Saya mencoba mengingat rute. Seharusnya
Setelah tikungan besar itu, saya sudah bertemu jalan raya, lampu kota, warung kopi 24 jam. Sesuatu apapun yang menandakan dunia masih berjalan normal. Tapi yang saya lihat, tikungan itu lagi. Pohon beringin besar di sisi kanan. Batu penanda jalan retak di sisi kiri. Saya menginjak rem. Ambulan berhenti tepat di tempat yang sama. Saya turun dari kendaraan. Tanah di bawah kaki saya basah, tapi sepatu saya tidak kotor. Saya menggosok sol sepatu ke aspal. Tidak ada lumpur, tidak ada jejak. Saya menoleh ke belakang. Ambulan itu menyala, mesin hidup, tapi lampu depannya tidak memantulkan bayangan saya. Saya berdiri di depan kap mesin. Tidak ada refleksi, tidak ada siluet, dan saya kembali terasa sesak. Bukan nyeri, lebih seperti tekanan kenangan. Saya naik kembali ke kursi sopir. Begitu pintu ditutup, suara dari belakang berhenti. Sunyi yang terlalu bersih. Saya pun menyalakan radio lagi. Kali ini suaranya jernih. Ulang kami laporkan, telah terjadi kecelakaan tunggal ambulan milik rumah sakit daerah 6 tahun lalu. Kendaraan terguling di jalur desa Sukajaya. Supir dinyatakan meninggal di tempat. Jenazah sempat tidak ditemukan selama beberapa jam. Tangan saya gemetar. 6 tahun lalu, desa Sukajaya. Saya mematikan radio. Bukan saya, kata saya cepat. Itu bukan saya. Tapi ingatan mulai muncul. Hujan, jalan licin, lampu menyilaukan dari arah berlawanan, setir yang kehilangan kembali, dan suara besi beradu memutar, lalu gelap. Saya menepuk wajah saya sendiri, dingin, tidak hangat. Saya menatap tangan saya, pucat, terlalu pucat. Dari kaca sepian ruang jenazah kosong, tanduk itu kosong. Saya menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kain kafan terlipat rapi, seolah belum pernah dipakai. Lalu saya mendengar suara langkah dari luar ambulan. Ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang pria tua dengan jas hujan lusuh. Saya membuka jendela. Pak, jalan keluar ke kota lewat mana? Pria itu menatap saya lama. Matanya merah. Bukan karena marah, tapi seperti orang yang kurang tidur tahun-tahun. Mas, katanya pelan. Mas bicara ke siapa? Saya di ambulan, jawab saya. Saya supirnya. Pria itu menoleh ke jalan kosong, lalu kembali menatap saya. Wajahnya berubah pecah. Mas, ambulan itu sudah kecelakaan lama. Saya yang bantu evakuasi bangkainya. Napas saya tercekat. Terus saya, pria itu tidak menjawab. Dia melangkah mundur. Mas sebaiknya pulang, katanya, kalau masih bisa. Saya ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi pria itu menghilang. Bukan berjalan pergi, menghilang. Saya duduk terpaku di depan kaca. Embun kembali muncul. Kali ini membentuk satu kalimat dari dalam. Giliranmu. Dan akhirnya, saya ingat satu hal yang selama ini saya tolak. Saya tidak sedang mengantar jenazah. Saya adalah jenazah itu. Ambulan kembali merajut sendiri. Saya tidak menginjak gas. Setir bergerak perlahan, mengikuti jalur yang sudah dihafal dengan baik. Seolah kendaraan ini jauh lebih ingat dibandingkan saya. Hujan turun lebih deras sekarang. Bukan rintik. Hujan yang menghantam kaca depan dengan keras. Memantul
dan berubah menjadi garis-garis air yang membuat pandangan terdistorsi. Lampu depan memantul di aspal basah, menciptakan ilusi bahwa jalan ini bergelombang. Padahal saya tahu betul, jalan ini lurus. Saya pernah melewatinya 6 tahun lalu. Dada saya kembali ditekan. Kali ini lebih kuat. Saya membungkuk sedikit di kursi. Refleks manusia yang mencoba mencari nafas. Tapi tetap tidak ada udara yang masuk. Saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Saya tidak bernapas sejak tadi. Tidak ada rasa sesak seperti orang tenggelam. Tidak ada panik. Hanya kesadaran dingin bahwa paru-paru saya tidak lagi bekerja. Lampu jauh dari arah berlawanan muncul. Terlalu terang, menyilaukan. Ingatan itu akhirnya utuh. Saya ingat malam itu. Saya juga sendirian. Saya juga kelelahan. Saya juga merasa dada saya sakit. Bahkan sebelum kecelakaan. Radio berbunyi. Unit 3, konfirmasi lokasi. Suara yang sama, nada yang sama, kalimat yang sama. Saya menjawabnya. Atau tidak, atau setidaknya. Saya pikir saya menjawab. Mulut saya bergerak. Tapi radio tidak mencatat apapun. Karena suara itu tidak pernah keluar. Tikungan itu muncul. Tikungan yang basah. Tikungan yang selalu dikatakan aman di siang hari. Saya ingin mengerem. Kaki saya menginjak pedal. Tidak ada perlawanan. Tidak ada tekanan. Pedal itu seperti diinjak kaki orang mati. Dan pada detik itulah saya melihat sesuatu di jalan. Sosok berdiri. Bukan manusia. Bukan hewan. Hanya bayangan hitam. Diam. Tepat di tikungan. Refleks saya memutar setir. Ambulan tergelincir. Suara besi beradu sangat keras. Kaca pecah. Tubuh saya terlempar. Dan untuk pertama kalinya sejak cerita ini dimulai, saya merasakan sakit. Sakit yang nyata. Sakit yang menghancurkan. Kepala saya membentur sesuatu. Dada saya terhantam setir. Ada suara patah. Bukan dari kendaraan, tapi dari tubuh saya sendiri. Ambulan terguling sesekali, 2 kali, lalu berhenti. Sunyi. Hujan tetap turun. Saya terjepit. Saya mencoba bergerak. Tidak bisa. Saya mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Mata saya terbuka. Langit terbalik. Darah mengalir pelan ke arah kepala saya. Dan di saat itulah jantung saya berhenti. Tidak dramatis. Tidak ada cahaya. Tidak ada terowongan. Hanya rasa lelah yang sangat dalam. Lalu kosong. Saya membuka mata. Saya kembali duduk di kursi ambulan. Kering, tidak terluka, tidak berdarah. Mesin masih hidup. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:42. Waktu yang sama, malam yang sama, awal dari semuanya. Saya menatap ke kaca spion di ruang jenazah. Tanduk itu kini terisi dengan tubuh saya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan dada yang tidak lagi bergerak. Saya tahu sekarang saya tidak sedang bekerja. Saya sedang menunggu. Ambulan melaju pelan meninggalkan tikungan itu, seolah tidak ingin menimbulkan suara. Hujan sudah berhenti, jalanan kering, lampu kota mulai terlihat dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, rute terasa benar. Tidak terulang, tidak memutar, dan tidak kembali. Saya memegang setir dengan tenang. Tidak ada gemeter, tidak ada kepanikan. Ketakutan sudah lewat bersama denyut terakhir jantung saya. Di kaca spion,
Saya melihat tubuh saya berbaring rapi di atas tandu, tidak bergerak, tidak bernapas. Wajahnya tampak lebih tua dari yang saya ingat. Saya merasa iba, bukannya takut, bukan panik, tapi iba. Radio ambulan kembali menyala dengan sendirinya. Apa yang baru kamu dengar bukan sekedar cerita. Entah itu nyata atau tidak, rasa takut yang muncul adalah hal yang nyata. Jika kamu merasa merinding, mungkin kisah ini belum benar-benar pergi. Sampai bertemu jika masih berani. Jika kamu menyukai cerita horor misteri dan tragedi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di video selanjutnya, kita akan membuka kisah lain yang mungkin seharusnya tetap tersembunyi. Terima kasih.